Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai Brem Bali yang disusun oleh Ahmad Fahrur Rofi'i, NIM K3317004, Ari Kusuma Wardani, NIM K3317011, dan Elsa Evangelista, NIM K3317027. Nah, Brem Bali ini merupakan minuman tradisional khas Pulau Bali yang biasa digunakan sebagai persembahan dalam ritual upacara adat Segehan atau sejenis ritual tolak bala. Selain itu, Brem Bali ini juga sebagai oleh-oleh khas Pulau Bali bagi wisatawan yang berkunjung ke sana. Nah, Brem Bali ini terbuat dari hasil fermentasi ketan hitam ataupun ketan putih yang memiliki cita rasa manis, sedikit asam, berwarna merah, dengan kandungan alkohol biasanya 3-10%. Namun kandungan alkohol ini tergantung seberapa lama disimpan. Adapun bahan baku dan juga peralatannya. Nah, peralatan yang diperlukan untuk membuat Brem Bali ini ada alat pengepres hidrolik, botol pengemas, kompor, dan juga pengaduk. Adapun bahannya yaitu biasanya menggunakan beras ketan hitam, namun bisa juga menggunakan beras ketan putih. Ada ragi, tape, atau khamir. Nah, di sini ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu suhu optimal fermentasi khamir adalah 20-45 derajat Celcius. Jika suhu naik, maka akan menurunkan ketahanan khamir terhadap alkohol yang dihasilkan dan akan meningkatkan pembentukan asam laktat yang beracun. Selanjutnya, pH pertumbuhan khamir adalah 1,5 sampai 8,5. Di sini merupakan pH optimum yang memungkinkan khamir tersebut tumbuh secara maksimal. Selanjutnya nih, ada proses produksi. Yang pertama, dengan cara mencuci beras ketan dan merendamnya selama 8 jam. Kemudian, diaron, lalu pengukusan hingga matang. Setelah matang kemudian didinginkan dan ditambah dengan ragi tape, lalu dikemas dalam wadah khusus yang tertutup untuk proses fermentasi. Setelah tapenya itu jadi, tape yang dihasilkan akan diperas menggunakan alat pengepres hidrolik untuk diambil airnya. Nah, kemudian disaring. Selanjutnya, filtrat yang diperoleh diencerkan dengan menambahkan air dengan perbandingan filtrat tape dan air itu 1:1. Kemudian difermentasikan kembali pada suhu ruang dengan wadah tertutup. Hasil yang diperoleh dipasteurisasi dengan suhu 60-70 derajat Celcius selama 30 menit. Selanjutnya, diperam pada suhu 10-15 derajat Celcius selama 3 bulan atau lebih. Brem cair siap dikonsumsi. Nah, berikut ini adalah flowchart proses produksi. Tadi telah dijelaskan oleh rekan saya, Arikus, untuk proses produksinya. Mungkin supaya lebih jelas bisa diperhatikan pada bagian-bagian berikut ini. Nah, kemudian kita akan membahas reaksi yang terjadi. Secara garis besar, reaksi yang terjadi itu pati dari beras ketan diubah menjadi glukosa, kemudian diglikolisis kembali menjadi asam pirufat, dan pada reaksi anaerob akan diubah menjadi etanol dan CO2. Proses fermentasi meliputi 4 tahap penguraian. Tahap pertama, hidrolisis enzimatis. Molekul-molekul pati akan dipecah menjadi dekstrin dan gula-gula sederhana. Tahap kedua, gula yang terbentuk akan diolah menjadi alkohol. Pada tahap ketiga, alkohol kemudian diubah menjadi asam organik oleh bakteri Pediococcus dan Acetobacter melalui proses oksidasi alkohol. Dan pada tahap keempat, sebagian asam organik akan bereaksi dengan alkohol membentuk cita rasa yang khas yaitu ester. Enzim yang mampu mengubah glukosa menjadi alkohol dan karbon dioksida selama fermentasi adalah enzim zimase yang dihasilkan oleh khamir Saccharomyces cerevisiae. Dalam proses fermentasi juga terbentuk asam pirufat dan asam laktat.
Asam pirufat adalah produk antara yang terbentuk pada hidrolisis gula menjadi etanol dan dapat diubah kembali menjadi etanol atau asam laktat. Perubahan asam pirufat menjadi asam laktat dikatalisis oleh bakteri Pediococcus pentaceaeus. Kemudian, berikutnya adalah layout pabrik. Lokasi yang cocok untuk produksi brem Bali ini menurut kami adalah pada daerah Bali Barat atau Bali Utara. Penentuan lokasi ini didasarkan oleh beberapa pertimbangan, antara lain dekat dengan sumber bahan baku, karena pada Desa Panji Anom, Kecamatan Sukasada, Singaraja, merupakan pemasok beras ketan yang cukup besar. Nah, kemudian pemasarannya cukup mudah. Karena selain brem cair merupakan minuman tradisional, brem cair ini juga sangat cocok digunakan sebagai oleh-oleh khas Bali. Kemudian sasaran penjualannya merupakan masyarakat non-muslim dan para wisatawan asing. Karena brem Bali ini merupakan produk yang unik, mungkin akan memberikan ketertarikan khusus bagi para wisatawan asing. Nah, kemudian adanya brem Bali ini juga bisa memperluas penyerapan tenaga kerja. Lahan yang luas, kemudian ada transportasi yang mudah, mulai dari jalan raya, pelabuhan, hingga bandara. Lalu untuk konstruksi yang digunakan merupakan kerangka yang terbuat dari baja, yang tidak memakan waktu lama, bersifat kuat, dan biayanya yang relatif lebih murah. Kemudian ini adalah tata ruang dari pabrik yang akan dijadikan pabrik brem cair. Bisa dicermati ya teman-teman pada slide berikut ini. Selanjutnya adalah pengemasan produk. Brem Bali merupakan produk fermentasi yang berbentuk cair, sehingga pengemasannya yang paling mudah dan paling cocok adalah dengan menggunakan botol. Botol yang digunakan merupakan botol kaca yang tidak mudah pecah, yaitu bersifat inert sehingga tidak mempengaruhi produk. Selain itu juga dapat meminimalisir penggunaan plastik sebagai upaya menjaga bumi karena sifat botol kaca yang dapat digunakan kembali. Kelebihan teknik pengemasan ini adalah produk lebih aman karena tidak terkontaminasi. Selanjutnya, kemasan ramah lingkungan, produksi lebih hemat karena kemasan dapat digunakan kembali. Proses pengemasan diawali dengan mencuci botol yang hendak digunakan hingga bersih, kemudian mensterilkan botol dengan alat sterilisasi untuk memastikan tidak ada kontaminan dalam botol, mengisikan produk dalam botol kemasan, menutup rapat-rapat dan menyegel tutup botol, kemudian memberikan label pada botol. Nah, untuk sterilisasi ini dipanaskan pada air mendidih selama kurang lebih 15 menit. Selanjutnya strategi pemasaran. Yang pertama ada segmentasi pasar. Segmentasi geografisnya adalah dipasarkan di tempat wisata di daerah Bali. Untuk segmentasi demografisnya, secara demografis sasaran pemasaran yaitu masyarakat non-muslim dan juga para wisatawan. Selanjutnya, strategi pemasaran yang selanjutnya adalah target. Target sasaran utama yaitu turis atau traveler yang berkunjung ke Bali dan masyarakat sekitar. Untuk posisi pemasaran yaitu dapat dinikmati oleh usia remaja hingga dewasa dan cocok sebagai oleh-oleh mengingat masa simpan lama karena dalam pengolahan dan kesterilannya dijaga dalam prosesnya sehingga meminimalisir adanya zat kontaminan ataupun bakteri dalam produk ini. Untuk strategi pemasarannya, yang pertama itu produk. Produk ini berupa brem cair atau brem Bali yang terbuat dari fermentasi ketan hitam. Pengemasannya terdapat dalam 200 ml, 500 ml, dan juga 1 liter dengan botol berwarna hijau dan berlabel produk. Yang kedua itu harga. Harganya sangat terjangkau mulai dari 30.000 sampai 150.000 sesuai ukuran botolnya.
Untuk promosinya sendiri itu ada online dan juga offline. Untuk online bisa melalui Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, Line, Shopee, dan marketplace yang lain. Kemudian untuk yang offline melakukan promosi secara langsung atau personal selling dan membuka kedai-kedai di daerah wisata, khususnya di Bali. Yang selanjutnya itu tempatnya, yaitu membuka offline store untuk pelanggan yang berdomisili sekitar dan melakukan distribusi ke grosir mitra sebagai supplier. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya.